Oke, jadi menurut pendapat saya, materi dan istilah dalam pendidikan kewarganegaraan yang selalu berubah. Hal tersebut dikarenakan karena pendidikan kewarganegaraan berkembang sesuai dengan berjalannya waktu. Tidak hanya itu, materi pendidikan kewarganegaraan juga mengikuti perkembangan keadaan sebuah negara tersebut. Begitu juga keadaan peserta didik. Keadaan peserta didik juga mempengaruhi perubahan istilah ataupun materi dalam pendidikan kewarganegaraan. Kemampuan peserta didik juga mempengaruhi materi-materi sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Terima kasih. Untuk kebudayaan ya, konflik kebudayaan itu sangat sering terjadi. Menurut saya, mengklaim kebudayaan bangsa lain tidak diperbolehkan, meskipun budaya tersebut telah dijalankan oleh warga negaranya sehari-hari seperti kebiasaan gitu. Tapi budaya merupakan salah satu bentuk identitas sebuah negara dan memiliki hak cipta sendiri, seperti halnya sebuah lagu. Jika orang lain mengklaim lagu ciptaan kita sendiri, apa yang akan kita perbuat? Pasti menuntut orang tersebut kan? Orang yang mengklaim lagu kita dengan undang-undang hak cipta. Budaya juga begitu. Jika suatu bangsa lain mengklaim budaya bangsa kita, maka bangsa yang memiliki budaya tersebut akan menuntut, bahkan mengecam, dan bisa saja terjadi konflik. Pemerintah beserta masyarakat harus bisa menyaring atau memfilter budaya-budayanya yang masuk ke dalam bangsanya. Meskipun budaya tersebut ada budaya asing yang masuk, bahkan sudah melekat dengan budaya bangsanya, nantinya akan terjadi sebuah akulturasi atau pencampuran budaya dari budaya asing dengan budayanya sendiri. Misalkan budaya pernikahan adat Jawa yang diakulturasikan dengan budaya Eropa, sehingga dalam pernikahan tersebut diselenggarakan dalam sebuah gedung dengan sajian-sajian mewah seperti contohnya steak, spaghetti, dan makanan-makanan asing lainnya, namun masih menggunakan busana dan tata cara adat Jawa. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah negara tidak boleh mengklaim budaya bangsa lain meskipun budaya tersebut telah dijalankan oleh bangsanya dalam kehidupan sehari-hari, namun tetapi negara boleh mengakulturasikan budaya-budaya bangsa lain yang bersifat positif tentunya dengan budayanya sendiri. Ketimpangan sosial ini sering terjadi dalam kehidupan di masyarakat kota ya, lebih umumnya, lebih sering kita lihat di masyarakat kota, karena di sana jelas terlihat dari yang kaya sama yang miskin itu jelas terlihat. Jadi menurut saya ketimpangan sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap integrasi bangsa. Hal tersebut dikarenakan ketimpangan sosial mencerminkan bahwa bangsa Indonesia tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila, khususnya Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tingginya angka kemiskinan di Indonesia juga mengakibatkan banyak terjadinya tindak kejahatan dan tindak kriminal, sehingga keamanan dan ketertiban negara Indonesia menjadi terganggu. Mulai dari tindak kejahatan ringan hingga tindak terorisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Selain itu, jurang pemisah antara rakyat kelas bawah dan rakyat kelas atas, seperti yang saya sebutkan tadi, dapat memberikan potensi tindak kejahatan lebih besar dan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar menegakkan Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ketika keadilan dilakukan dengan cara yang baik dan benar, maka rakyat akan merasa, oh, pemerintah memperhatikan rakyatnya dengan baik. Maka rakyat tersebut akan mendukung keamanan dan ketertiban negara tersebut, sehingga negara terasa aman dan diberi naungan oleh pemerintah, sehingga potensi disintegrasi bangsa akan terus-menerus berkurang. Terima kasih.